Welcome back everybody. Kembali lagi dengan saya, saudara semuanya di seluruh dunia. Sebelum saya mulai hal yang penting ini, saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya di seluruh dunia yang belum subscribe channel YouTube ini, segera di subscribe dan tekan loncengnya untuk dapat notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi yang berharga dari konten ini. Oke, mulai konten ini saya bicara tentang perang dunia ketiga yang sebentar lagi akan terjadi, ya sudah pasti terjadi. Perang dunia ketiga nanti akan terjadi jadi NATO tidak akan tinggal diam dengan perang yang sekarang berlangsung. Rusia menyerang Ukraina yang nanti pada beberapa hari lagi tanggal 24 Maret itu genap 1 bulan sejak pertama kali tanggal 24 Februari Rusia menyerang Ukraina. Nah, kenapa perang ini Rusia tidak bisa segera menduduki atau segera memenangkan perang ini, menduduki ibu kota Kiev dan menguasai Ukraina dan memenangkan perang ini, tetapi berlangsungnya cukup lama. Kenapa ini bisa terjadi? Anda tahu bahwa Rusia ini adalah sesuatu kekuatan militer terbesar di dunia, ya. Jumlah pasukannya begitu banyak dan peralatan alutsista yang sudah cukup canggih, ya, punya nuklir juga sangat canggih. Tetapi perang melawan seorang Ukraina, negara Ukraina, bisa sampai 1 bulan, bahkan bisa lebih dari 1 bulan, tidak akan selesai. Nah, kalau kita melihat semuanya ini, ya, kita melihat perang yang terjadi, ya, berkali-kali, ya, di dunia ini. Selama yang kita tahu, ya, perang besar itu perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan nanti ini perang dunia ketiga tahun 2022 ini. Sebelumnya kita lihat lagi, ya, mulai dari zaman Nabi, ya, dari zaman dulu, ya, zaman mulai kerajaan di Indonesia juga, ya, Majapahit, Sriwijaya, zamannya kayak Mongol, ya, perang-perang dari Mongolia, jangan Alexander Great, zaman yang Anda tahu sejarah lah, zaman perang zaman dulu semuanya. Tidak lain adalah tujuan utama mereka berperang itu adalah masalah ekonomi. Mereka menguasai suatu wilayah. Apa yang dicari? Nasionalisme? Bukan nasionalisme. Mereka menguasai wilayah orang lain. Ya, tujuannya adalah untuk mengeruk harta ekonomi, sumber daya alam, sumber daya semua yang ada di dalam wilayah yang mereka imperialis, mereka ambil itu, mereka kuasai itu, ya. Begitupun juga dengan terjadi di perang dunia pertama, ya, perang dunia kedua, dan sekarang bukan Rusia tidak menguasai Ukraina karena unsur ekonomi, ya, tapi ada bisnis di balik Rusia, ya. Kalau kita lihat bahwa Rusia adalah pengekspor nomor 3, ya, di dalam negara-negara OPEC, ya, pengekspor minyak dan gas yang menguasai, ya, 11% pangsa pasar di dunia. Juga gandum, ya, sudah menguasai 12%, ya, di dunia. Gandum yang cukup menguasai pasar gandum 40% di dunia, ya. Di Eropa, ya, kebutuhan akan gas alam juga sangat membutuhkan peran Rusia dalam kehidupan mereka di Eropa. Jadi ini kita melihat bahwa Rusia menguasai dalam sumber daya alam, ya, dan sumber pertanian, ya, masalah gandum, masalah makanan, perut, ya, masalah ekonomi di sini Rusia adalah yang menguasai. Dan juga Ukraina juga menguasai juga di sini. Jadi kalau kita lihat dari bisnis bahwa ada yang dicari bahwa dengan perang ini terjadi maka kenaikan harga minyak itu tidak bisa terbendung lagi. Buktinya juga sekutunya, ya, sekarang dalam OPEC, ya, teman-teman mereka walaupun sudah dirayu, yang dulunya sekutu Amerika dirayu tidak mau angkat telepon, tidak mau menggubris, itu mulai sejak bulan November 2021 sampai sekarang, yaitu Arab Saudi dengan Muhammad MBS-nya, Muhammad bin Salman. Mereka memang sengaja tidak mau menambah pasokan
produksi minyak bumi, ya, minyak dan gas di pasaran tetap dengan kuota mereka itu, ya, yang 400.000 barel per hari itu, sehingga harga minyak itu tidak bisa harganya tertekan ke bawah, ya, suplainya tetap berkurang. Dengan adanya perang juga suplai minyak itu dari Rusia berkurang, maka harga minyak itu tetap, walaupun Amerika berusaha untuk melepaskan cadangan minyak strategis dengan teman-temannya, tetapi hanya sementara menekan turun. Setelah itu minyak kembali naik. Buktinya sekarang hari ini sebelum konten ini buat itu harganya sudah 108 US dollar per barel. Dan nanti kalau saya melihat bahwa harga ini akan sampai akhir bulan itu terus menuju ke 130 lagi, yang pernah nyentuh 130 US dollar per barel itu. Dan harga minyak itu tembus terus. Jadi harga yang sudah selalu saya katakan di konten-konten saya tentang dari dulu, ya, tahun lalu, 5 bulan yang lalu, bahwa harga minyak akan tembus 147 US dollar per barel yang pernah tercapai di tahun 2008 itu pecah. Bahkan 150 US dollar per barel, bahkan 180 US dollar per barel di tahun ini. Anda bisa lihat aja, buktikan, Anda simpan ini konten ini. Oke. Ini semuanya karena ada bisnis di belakang. Bullshit bicara tentang itu cuma sandiwara. Ya, itu cuma alasan nomor 2. Ya, masalah Rusia mengatakan bahwa kalau misalnya Ukraina bergabung dengan NATO, maka yang ditakuti bahwa NATO akan buat pangkalan militer di Ukraina dan memasang rudal mengarah ke Rusia. Ya, di Ukraina kan dekat sekali, memasang rudal mengarah ke Rusia itu hanya alasan yang dibuat, ya, supaya dia menyerang itu Ukraina, supaya harga minyak naik. Dan dibaliknya itu ada juga alasan yang paling penting juga, adalah masalahnya begini. Rusia adalah sesuatu kekuatan industri militer, ya, industri teknologi militer yang cukup canggih, dan dia juga perlu suatu promosi. Selama ini selalu barang-barang produksi militer dari dunia barat yang laku di pasaran di dunia. Termasuk kita, negara Indonesia, Menhan kita itu pergi untuk membeli pesawat-pesawat canggih itu dari Prancis, dari negara barat, tidak membeli di Rusia. Bagaimana supaya Rusia punya industri militer ini laku? Dia harus melakukan uji coba. Dia harus melakukan tes. Dia harus melakukan show, ya, pamer. Ya. Nah, di saat ini perlulah perang untuk dia memamerkan kecanggihan teknologi dia, yang supaya jangan kalah dengan yang Prancis punya Rafale, ya, yang jet tempurnya itu yang sudah dibeli oleh Menhan kita, Pak Prabowo itu. Nah, juga bisa dibeli pesawat-pesawat jet tempur Rusia. Ya, ini kan analisa saya, ya, senjata-senjata canggih, ya, segala macam alutsistanya, tank-tank, kapal selam, kapal induk, kapal perang, semuanya, rudal-rudal, basoka, segala macam, ya. Yang teknologi canggih itu bisa juga dibeli oleh semua negara. Jadi mereka punya produksi mereka sebagai produsen juga laris di pasaran. Jangan hanya selalu yang dibeli adalah barat saja, tetapi teknologi Rusia juga harus dibeli. Nah, bagaimana Rusia perlu pamer? Nah, pamer itu adalah di perang Ukraina ini. Dan satu lagi yang perlu Anda tahu, bahwa namanya semua itu barang-barang produksi atau apapun juga, bukan hanya bahan makanan, ya. Bahan-bahan produksi yang namanya bahan olahan, ada campuran, ada kimianya, itu ada masa expire-nya, masa batas waktunya, ya. Batas waktu sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah expire, harus diganti dengan baru. Nah, senjata-senjata rudal-rudal Rusia yang mungkin sudah cukup lama, mungkin tidak laku, disimpan di stok yang cukup lama, sedangkan zamannya sudah berubah modern, kita harus merubah dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Maka stok-stok lama ini, rudal-rudalnya, misilnya, apa segala macam ini, atau senjata-senjata kimianya, nah ini harus dihancurkan, harus diledakkan, ya, harus dibuang karena sudah habis waktu, expire, ya. Nah, untuk
membuangnya, ya, untuk meledakkannya itu perlu tempat yang jauh, satu tempat dan biaya yang cukup mahal. Karena ada satu tempat yang disewa di tempat yang tidak bisa menimbulkan negatif unsur radioaktifnya atau radioaktifnya yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, ini juga perlu biaya mahal. Nah, dengan adanya perang mereka ke Ukraina ini, maka inilah kesempatan dari pihak Rusia untuk mengeluarkan stok-stok lama, ya, senjata-senjata yang sudah expired, ya, yang sudah hampir expired, ya, supaya daripada dibuang sia-sia, inilah dibuang ke Ukraina, ya, ditembak-tembakin lah, dihancurkan lah, diledakkan di gedung-gedung di Ukraina dengan alasan demilitarisasi. Ya, ini saya pikir bukan hanya di Rusia saja, negara Barat pun melakukan itu. Makanya perang itu selalu terjadi di Afghanistan, di Irak, Suriah, di tempat-tempat yang lain dengan berbagai macam alasan. Nah, cuman masalahnya kalau Rusia yang mengadakan itu, selalu negara Barat itu menentangnya keras, ya, membuat sanksi-sanksi ekonomi yang luar biasa sanksinya. Sedangkan negara Barat itu kalau melakukan atau menyuplai senjata ke Israel kemanapun untuk ya, mendukung perang-perang itu, semuanya tidak ada sanksi-sanksi dari mereka, ya, saling mendukung istilahnya gitu dan melegalkan itu terjadi, ya. Sedangkan Rusia langsung mereka membuat sanksi-sanksi yang bertubi-tubi, ya. Jadi saya pikir ini tidak fair di dunia ini. Nah, kenapa saya selalu beralih ke Rusia? Karena inilah perlu ada keseimbangan di dunia ini. Yang keseimbangan di dunia ini tidak terjadi ini karena ujung-ujungnya adalah mereka memperebutkan kue, memperebutkan makanan, ekonomi, perut. Jadi mereka begitu apa yang dilakukan Rusia sekarang ini, ya, mereka semua itu sudah, yang petinggi-petinggi militer sudah pada tahu bahwa perang ini adalah ajang untuk mempromosikan senjata. Karena ada unsur menjual senjata di dalam, ada unsur bisnis senjata di dalam perang, di balik perang ini. Nah, mereka mati-matian dengan berbagai alasan di seluruh dunia mengatakan bahwa Rusia perang merusaklah apa segala, mensengsarakan masyarakat. Padahal mereka sendiri juga tahu bahwa Rusia sedang memamerkan, mempromosikan senjata-senjata canggih dia untuk menjual di pasaran. Nah, mereka yang Barat ini tidak suka bahwa nanti setelah Rusia memamerkan senjata-senjata mereka, Rusia yang laku, mereka tidak laku. Jadi bagaimana caranya supaya mereka menghambat itu? Dengan sanksi-sanksi yang menekan Rusia, ya, sanksi kepada oligarki Rusia, sampai yang tidak ada hubungan dengan perang, seperti klub sepak bola Chelsea dan lain-lain, sampai disanksi, tidak punya uang mereka, gara-gara disanksi, pemiliknya disanksi, semuanya disanksi-sanksi. Ini hal yang sangat tidak fair yang terjadi di dunia sekarang ini. Kenapa begitu? Karena ujung-ujungnya adalah duit. Karena mereka iri nanti saat mereka tidak mau nanti Rusia lebih maju nanti dalam industri persenjataan nanti setelah perang ini. Jadi bagaimanapun mereka berusaha untuk menghambatnya dengan berbagai cara menekannya, sampai pengusaha yang tidak ada hubungannya dengan perang pun ditekan supaya Presiden Vladimir Putin itu menyerah, tidak lagi memamerkan, mempromosikan senjata-senjata dia. Nah, kenapa perang ini jadi lambat? Sebenarnya Rusia kan Anda semua sudah tahu bahwa Rusia cukup canggih. Seharusnya cuma dalam hitungan seminggu selesai. Tetapi begitu lama perang ini. Memang disengaja dilama karena stok-stok yang lama ini perlu dibuang pelan-pelan. Jadi pelan-pelan dibuang stok lama, stok-stok yang ini. Jadi ya biar perang ini berlangsung lama. Dan juga biar harga minyak ini tetap stabilnya di atas, jangan turun lagi. Kan kemarin dibawa turun sama Biden dengan strategi cadangan minyak, strategi dilepas dengan teman-temannya. Nah, Rusia tidak mau mengakhiri perang, biar aja lama, akhirnya harga minyak kembali naik kan, 108. Inilah politik ekonomi. Ya, hanya di konten YouTube saya bongkar ini semuanya karena dunia sekarang sudah terbuka, ya. Jadi ya, Anda perlu tahu bahwa perang ini akan berlangsung lama terus.
tidak akan selesai lama. Dan bisa-bisa akan terjadi perang dunia ketiga. Karena NATO juga akan mau perang juga. Dengan berbagai alasan. Dia juga mau mempromosikan senjata dia. Supaya laku di pasaran juga. Jangankan Rusia aja mau pamerkan, mau show off. Saya juga bisa, kita juga bisa. Maka perang dunia ketiga terjadi. Jadi setiap tahun itu tetap terjadi perang. Perang itu tidak bisa hilang di muka bumi ini, ya. Karena apa? Karena ujungnya duit, Pak. Selama orang masih suka duit, maka perang itu terjadi. Ya. Orang tetap berantem di kampung, kota. Itu kenapa? Karena duit semuanya. Jadi ini semua unsur-unsur kembali ke ekonomi. Kenapa saya selalu bahas ini perang? Karena di dunia ini, ya, dasar fondasinya adalah ekonomi. Hanya gara-gara ekonomilah orang itu berperang. Itu sudah di zaman Nabi. Di kitab-kitab suci semua dibicarakan tentang ekonomi. Jadi dasarnya ekonomi. Nah, perang dunia ketiga itu pasti terjadi. Karena mereka tidak mau kalah untuk perlombaan senjata memamerkan di ajang kontes perang ini. Nanti negara-negara berkembang yang tidak berperang itu nanti yang jadi penonton, yang nanti membeli senjata-senjata mereka. Termasuk kita Indonesia. Ya. Nah, Cina pun juga pasti akan membuat perang. Ya, kalau tidak tahun ini, tahun depan juga. Dan dalam beberapa tahun ini pasti akan terjadi perang juga. Dan Taiwan, kamu hati-hati. Negara Taiwan akan diserang. Itu udah pasti. Kalau membandel akan diserang. Cina akan memamerkan senjata-senjata canggih dia juga. Di Laut Cina Selatan juga. Nah, berarti perang dunia ketiga tidak bisa terelakkan lagi. Pasti terjadi perang dunia ketiga. Tunggu waktunya saja. Nah, inilah yang saya mau kasih tahu ke Anda semua, bahwa harga itu akan naik terus, inflasi. Contohnya aja di Indonesia, minyak goreng sudah 55.000. Ya, kemarin yang saya bikin konten terakhir 48.000, sekarang sudah 55.000. Saya dari 5 bulan yang lalu, konten pertama saya tentang inflasi tinggi terjadi di Indonesia di bulan Maret, terbukti. Anda boleh cek video saya. Ya, terbukti kan ini bulan Maret inflasi sudah tinggi. Dari minyak goreng itu Anda mau lihat pedagang-pedagang ya, mulai dari restoran besar sampai kecil pun di kelas-kelas yang paling kecil itu harga sudah mulai naik. Sudah mulai tinggi semua. Inflasi terjadi. Dan perang ini tidak selesai, inflasi akan berimbas ke seluruh dunia sampai ke kita. Membawa virus baru, bukan virus itu COVID-19 tendang itu sudah nggak ada. Virus yang ada adalah virus yang paling bahaya karena virus ini membuat Anda mati kelaparan. Ya adalah virus inflasi. Jangan Anda parno dengan pakai masker. Anda harus parno sekarang dengan Anda harus buka mulut untuk makan. Karena harga-harga barang semua akan naik. Di tahun ini, mulai bulan Maret ini, seperti konten saya 5 bulan yang lalu. Anda boleh saksikan kebenaran itu terjadi Maret, terjadi inflasi tinggi di Indonesia, krisis ekonomi di depan mata. Tanggal 1 April, naikin PPN 11%. Itu membuat inflasi tambah tinggi, bukan tambah turun. Terjadi di negara Republik Indonesia ini. Nah, di balik kondisi-kondisi yang terjadi, ya perang, membuat inflasi ini, maka Anda, kalau ada peluang untuk Anda, hanya yang saya selalu katakan kepada Anda semuanya, yaitu lahan basah. Ya, Anda email saya sudah cantumin email di bawah ini. Saya akan jelasin tentang Anda apa ke lahan basah. Karena di luar itu, di luar yang Anda email itu, semuanya adalah lahan kering. Ya, Anda mau usaha apapun juga sudah terjadi inflasi. Dan yang paling bahaya ya nanti, setelah inflasi tinggi di Indonesia ini, ya, dan perang tidak selesai ini, Anda akan lihat sendiri gelombang PHK terjadi di Indonesia. Jika gelombang PHK terjadi, maka yang namanya krisis ekonomi itu terjadi. Hidup akan semakin susah, ya. Daya beli tidak ada. Anda mau jual apa? Anda mau bisnis apa? Orang lagi tidak punya duit semuanya. Susah. Ya, makanya saya katakan kepada Anda semuanya, hanya itu semua lahan kering. Ya, Anda boleh cek setiap video konten saya selalu mengatakan lahan kering di luar sana. Ya, Anda tidak percaya kan? Waktulah yang menjawabnya.
Waktu yang menjawabnya. Lahan basah hanya di email ini, ya, email saya jelaskan tentang lahan basah itu. Ada email di bawah ini. Dan juga satu lagi peluang terbesar adalah di futures trading. Ya. Nah, Anda sudah tahu tentang futures trading, ya. Anda masih trading tempat lain, ya. Nah, Anda bisa pindahkan, ya, ke link broker yang izin dari pemerintah, yang anggota Bursa Berjangka Jakarta, yang sudah terpercaya, ya. Izin Bapepti di bawah ini, ya. Saya bisa jelasin, Anda bisa daftar, Anda transfer uang Anda pindahkan ke sini, Anda transaksi trading di sini. Nah, saya nanti bantu Anda memberikan sinyal-sinyal trading, ya, supaya Anda bisa profit, ya. Profit tiap hari, ya. Profit maksimal, ya. Mengurangi, Anda bisa minimalkan risiko Anda di Anda tempat lain, Anda tidak dibantu, ya, tidak ada yang bantu, Anda lebih banyak loss-nya. Kalau di sini, ya, saya tidak menjanjikan, tetapi Anda lebih besar profitnya di sini, ya. Saya pastikan kepada Anda itu. Karena Anda masuk ke dalam orang yang sudah berpengalaman, ya. Saya sejak tahun 1998 sudah mengenal dunia futures trading ini sampai dengan detik ini. Jadi kalau ibarat seorang pilot itu, wah, sudah ribuan kali jam terbang dibanding pilot yang baru lulus, ya. Nah, Anda bisa bayangkan itu, ya. Itulah bijaksananya. Jika Anda ingin hasilnya maksimal, Anda bergabung dengan saya, Anda masuk ke dalam link broker yang saya cantumin di bawah konten ini, ya, video ini, yang bekerja sama dengan saya. Nah, saya akan bantu Anda di situ, ya. Oke, itu yang saya bisa katakan kepada Anda semuanya. Dan ingat bahwa inflasi sudah terjadi di Indonesia, maka Anda yang sudah memborong US dollar rupiah, ya, Anda akan bersuka cita nanti di akhir tahun 2022 ini. Karena rupiah akan mulai pelan-pelan akan jatuh. Pelan-pelan. Main halus. Ini kenapa nggak jatuh? Karena Bank Indonesia masih melakukan intervensi. Itu tugas dari Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak jatuh. Tetapi lambat laun tidak bisa terbendung lagi jika US dollar semakin menguat, mata uang di dunia melemah terhadap US dollar. Masakan mata uang rupiah, mata uang kita naik sendiri? Kan tidak mungkin. Nah, Anda buktikan saja omongan saya. Karena itu secara logika akal sehat tidak mungkin mata uang di luar sana, di Eropa, negara-negara di semua dunia melemah terhadap US dollar. Kita menguat terhadap US dollar. Nah, Anda jawab sendiri, kan tidak mungkin. Oke, jadi Anda tenang saja, itu pasti melemah, yang seperti saya sudah katakan selalu di konten-konten saya bahwa rupiah akan menuju 18.000, akan terjadi. Waktulah yang menjawab. Anda tidak usah mendesak cepat-cepat, waktulah yang menjawabnya. Itu namanya investasi. Investasi sebuah tanaman itu tidak bertumbuh dalam sehari, dia perlu waktu untuk bertumbuh proses. Jadi Anda sabar menunggu. Harga emas juga akan menuju kembali ke tembus 2000. Waktulah yang menjawabnya. Tenang saja. Oke? Sukses untuk Anda. Jangan lupa sebarkan konten yang bermanfaat ini kepada semua orang, biar mereka juga sama seperti Anda mendapatkan manfaat ini. Dan jangan lupa kembali lagi subscribe, ini penting sekali, saudara, biar saya tambah semangat untuk Anda. Sukses untuk Anda.